Oke, kita akan lanjut ya. Em, kita akan coba analisis perubahan, misalnya perubahan yang terjadi di sini ya. Mungkin sebelumnya tadi kemarin juga apa? Sebelumnya saya juga belum sempat menunjukkan bahwa apakah ini data yang kita ini dari Google Earth ini sudah terreferensi informasinya di QGIS atau belum gitu. Kita bisa lihat pakai database mapnya, bisa sih saya akan pakai Google Hybrid ya misalnya. Oke, Google Hybrid kita lihat. Nah, oke. Teman-teman sudah bisa lihat bahwa memang informasinya sudah terreferensi ya secara spasial gitu. Dan misalnya juga di sini bisa kita interpretasi lah ya, apa aja hal yang berubah. Tentunya sebelum kita melihat apa yang berubah dan mengukur apa yang berubah ya, kita buat dulu satu poligon ya, gitu. Sorry sebelumnya di sini ya di new shape file layer. Kita geometri pilih poligon, nama misalnya kita PL ya, atau perubahan lahan PL, apa PL tahun 2024 atau 2021 saja dulu ya, gitu. Kita pakai teks karena informasi itu adalah teks, jadi kita add, kita remove. Oke, simpannya kita sebagai sini ya, nah sini, misalnya PL 2024, gitu ya, klik OK. Em, oh ya mungkin sebelum PL, sorry. Sebelum PL ini sebenarnya em, harusnya bukan PL, sorry. Kita area of interestnya dulu ya. Tidak perlulah kita apa langsung saja AOI area of interest kita ya. Ya, F. Oke. Nah, kita tentukan dulu nih area of interest kita yang ingin kita analisis itu sebesar apa. Teman-teman bisa pakai batas administrasi juga atau bisa menciptakan poligon baru ya seperti ini ya. Jadi kita mau analisis segini nih. Ya, se-area ini aja. Udah, kita tadi, oke saya ulangi coba ya. Kita pilih editing dulu ya. Kita edit, kita pastikan ini diklik, ini edit. Kemudian kita pilih add polygonnya. Polygon kita gambar deh dengan klik kirinya. Gitu. Udah selesai, kita klik kanan, kita oke kan. Gitu. Nah, kita stop editing, kita save. Kemudian ini kita sudah selesai, teman-teman bisa klik kanan lalu properti untuk melihat simbologinya ya. Transparan, kuning aja. Oke, kurang lebih seperti ini lah ya. Nah, em, selanjutnya kita mau buat PL nih, penutupan lahan, apa penutupan atau penggunaan lahannya. Kita AOI ini bisa kita ekspor ulang saja, export save feature. Nah, pilih yang tadi yang udah kita bangun aja. Ini save untuk mempermudah. Oke, kita override saja nggak apa-apa. Oke, sini kita klik kanan PL-nya, kemudian transparansi. Oke, kita. Nah, filenya sudah jadi, kita klik kanan, kita open atribut dulu karena tadi kita hapus ya, kita override, kita buat new fieldnya, kita tulis PL 2024, kita pakai teks 80 pakai. Oke, selesai. Nah, datanya sudah siap kita olah, terus sekarang kita klik editing, lalu kita akan ke split feature ya. Nah, tapi sebelum ke split feature, teman-teman, pastikan Bapak namanya teman-teman sudah menginstal plugin ya. Pluginnya itu adalah namanya Digitizing Tools. Di sini saya sudah menginstal, tapi saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Nah ini ya, ini harus teman-teman install nih. eh Digitizing Tools ini. Jadi tinggal
Kita coba aja misalnya sini digitizing tools. Nah, ini nanti teman-teman apa namanya install dan situ. Sini karena saya sudah install, jadi eh, ini sudah muncul. Gitu. Sekarang saya akan sebelum split feature kita ke project dulu, terus kita snapping optionnya kita nyalakan dulu. Nyalakan magnetnya, kemudian sama segmen. Ya, kita close, baru kita mulai digitasi. Nah, untuk mendigitasi itu em, sebaiknya itu dimulai dari em, yang dapat memecah dua 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 area dulu gitu loh. Misalnya area yang di sebelah sini sama area yang di sebelah sini. Saya akan pecah dari data jalan ini ya misalnya. Jadi kita untuk mendigitasi itu kita harus dari luar kita tarik. eh, Snapping itu fungsinya biar biar ini dia bisa ada ini ya. Jadi kalau misalnya nggak ada snapping itu dia biasanya itu nggak ke magnet begini deh. Oke, kemudian kasih. Hmm, si, oke, oke. Nah, setelah itu tadi klik kanan ya. Pastikan juga motongnya jadi di luar kayak semacam gunting gitu. Jadi gunting, gunting dari luar krek 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 sampai cek gitu. Sehingga sudah terpisah deh informasi. Kemudian kita digitasi lagi deh. Ini kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi. Nah, kalau untuk teman-teman misalnya salah ngedigitasi itu bisa klik backspace ya di keyboard teman-teman. Nah, biar dia bisa diunduh atau kita digitasi cepat aja lah. Hmm. Oke, sudah. Kemudian apa lagi ya sebelum kita isi ya? Mungkin ini ya kita. Oh ya teman-teman saya juga lupa lagi. Untuk mendigitasi itu pastikan teman-teman berada di skala digitasi yang sama ya, saya 10.000 10.000 aja gitu. Jangan sampai berubah-berubah. Itu mungkin perlu saya koreksi. Jadi untuk mendigitasi itu pastikan skala digitasinya itu sama gitu. Kenapa? Kenapa ini perlu harus menjadi perhatian ini? Ini karena apa namanya? Agar ketika kita yang melihat dengan orang yang melihat itu membaca informasi yang sama gitu. Bahwa dia dengan digitasi pada screen segini ini bisa melihat objek yang memang sama dengan kita gitu. Meskipun itu ya subjektif, tapi di situ untuk skala digitasi ini untuk meminimalisir subjektivitas. Oke. Itu mari kita digitasi lagi ya. Hmm, saya potong lah ya. Jadi ini kita hanya mencoba saja ya teman-teman, eh, untuk melihat saja. Saya ini kemudian apa lagi bisa kita potong sini.
Oke, ini dia hal-hal yang besar gitu. Dia ini ya, oke, sudah. Kemudian wis, kita undur dulu. Ya. Oke, ini dari mana kita digitasinya ya? Dari sini dulu lah. Vegetasi ini. Potong-potong kayak kita. Hmm. Oke, balik lagi kita skala satu seribunya. Kemudian em, gimana ya? Oke, udah mau dia ya. Speed feature sudah. Walah. Untuk unduh ini ya pakai ini ya unduh.
Kalau unduhnya itu teman-teman udah selesai digitasi itu bisa klik ini ya. Kalau misalnya ada yang salah gitu untuk balik lagi ya. Yang ambil sini dulu. Oke. 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 Hmm. Oke, untuk contoh saja dulu ya kurang lebih seperti ini ya caranya teman-teman. Nah, untuk kita mengetahui ini apa aja itu kita harus isi atributnya dengan klik PL 2024 ini terus kita klik kanan kita open atribut. Nah, sini kan udah ada nih informasi nih. Nah, untuk kita tahu ini tuh di tabel ini tuh adalah poligon yang mana, teman-teman bisa klik ini ya, select feature by ini ya. Kita bisa misalnya select ini yang ini ya. Ini kan jalan yang udah kita digitasi, tulis di sini jalan, gitu ya. Kemudian ini juga kita lakukan lagi mana aja sebut jalan. Kemudian ini anggap saja perkebunan. Ini untuk contoh saja ya teman-teman. Tentunya kalau untuk digitasi itu harus keseluruhan ya semua, termasuk objek-objek ini. Tapi untuk sampler saja, biar agak tidak terlalu lama. Ini adalah perkebunan. Ya. Kemudian ini juga adalah perkebunan misalnya ya. Perkebunan. Mhm. Juga perkebunan juga misalnya. Ini, nah teman-teman juga kalau misalnya mau coba bisa di klik ini ya. Teman-teman klik shift misalnya ini. Kita udah tahu ini rumah. Teman-teman di keyboard klik shift, kemudian eh, klik shift lagi yang klik shift lagi ini, kemudian di shift lagi ini ya. Misalnya ya, ini adalah rumah ya. Nah, untuk agar mempercepat ngisi, teman-teman bisa rubah ini ke yang bagian awalnya ID ini, sorry. ID ini ke PL, kemudian di sini klik kutip satu atas, kemudian tulis permukiman, terus kutip bawah lagi, lalu update selector. Nah, dia akan keisi otomatis, itu ya, untuk mempercepat. Kemudian di mana lagi? Ini sudah. Ini kita save lagi aja biar cepat. Ini adalah lahan terbuka ya. Ini kan udah ke-select kan, teman-teman bisa lihat sendiri, pastiin biar nggak salah ini. Lahan terbuka, update selected table. Apa? Update selected, apalagi yang belum. Ini misalnya ini kita tahu itu bangunan toko, toko atau apa namanya warung lah ya. Dan kita lihat lagi apa yang belum. Kemudian, oke, ini bukannya udah ya? Sudah. Ini sudah, sudah. Mana yang belum? Oh ini. Oke, terus kita bisa save. Ini kita deselect, kemudian bisa klik kanan misalnya kita properti. Ini kita rubah saja ya, simbol-simbol ini jadi. Kemudian em, di sini kita categorize. Saya kalau teman-teman mau melihat ini ya klasifikasinya ya. Nah ini nih, tuh, misalnya.
Contoh penggunaan lahan di tahun sekian. Teman-teman kalau misalnya mau itu di open attribute table, mau tahu luasannya ya, itu bisa klik new field, kemudian nanti kalkulator. Cuman ada teman-teman satu hal juga yang itu teman-teman juga nggak boleh lupakan. Ini perlu diuji topologi dulu gitu. Nah, uji topologi itu di mana teman-teman perlu ke plugin dulu untuk di QGIS ya. Terus teman-teman pilih cari topologi ya, topologi checker ini gitu. Nah, kenapa topologi checker ini penting? Nah, teman-teman bisa melihat nih, apakah ada terjadi error di saat kita melakukan digitasi atau data kita nih ya. Kita di topologi, kita masukin nih layer kita, misalnya PL ini. Jangan ada gap gitu kita tambahkan. Kemudian lagi jangan ada overlap misalnya ya. Umumnya sih ini ya. Sisanya teman-teman boleh kalau misalnya mau nambahin lagi yang lain-lain gitu. Kita oke, terus kita centang. Nah, ada nih ternyata nih masalah nih hasil digitasi kita gitu. Ini bisa kita lihat di sini nih. Oh, di ternyata dia menunjukkan di sini ini ada kesalahan digitasi. Oke, kita coba ya. Kita klik PL, kita edit, lalu kita coba pakai ini ya, Vertex toolnya ya. Apa nih yang nggak ada nih? Nah, ternyata kalau di QGIS itu ya umumnya ya, kalau kita motong-motong split feature seperti itu tuh, kadang-kadang ini sering terjadi nih. Di sini ada titiknya, ada titik yang memisahkan antara dua apa, dua atau tiga objek gitu ya. Tapi di sini nggak ada nih. Di yang poligon ini ada, tapi sini nggak ada. Nah, ini di sini ada sehingga ada gap dia di sini. Nah, caranya itu kita bisa tambahkan di sini ada tanda tambah, terus kita taruh dia di sini. Klik. Nah, sehingga si ini sudah punya titik lagi dia di situ. Apa namanya vertexnya. Kemudian kita coba coba kita lihat ya, apakah ini benar atau tidak. Kita bisa cek di validate gitu. Oh, ternyata masih nih. Ada nggak yang lain nih? Oh, di sini ternyata masih ada lagi. Di sini kita ini kan kita cek. Nah, oke, bersih kan? Gitu. Karena semua datanya sudah terini. Kemudian kita ke yang lain-lain nih. Apalagi yang belum nih. Oke, yang ini ya. Ini. Yang ini kita lihat. Ini punya, yang ini nggak ada. Gitu. Coba kita disingkirkan dulu. Singkirkan dulu. Ini kita tambahkan sini. Sorry. Ini kita tambahkan. Kemudian kita balikin. Validate. Nah, sudah selesai. Ada lagi kah sebelah sini? Ini apa ini? Oke, kita coba yang lainnya dulu ya. Yang sebelah sini ya. Oke, ini sudah bersih. Lihat yang lain. Ya, harusnya sudah ya. Ini sudah. Kemudian sebelah sini ya. Kita buka dulu. Oke, sudah. Hmm, mana ininya nih? Oke, lalu, ya. Oke, dikit lagi. Ini belum. Hmm, muncul. Validate. Satu lagi. Ini sepertinya. Oh, ini dia. Sama. Oke, sudah bersih semua datanya teman-teman dari apa namanya?
error topologi errornya ya. Bisa kita close, terus kita save. Ya, begitupun juga nanti teman-teman bisa buat hal yang sama untuk yang ininya ya, yang tahun sebelumnya. Nah, nanti teman-teman bisa hitung sebenarnya di sini open attribute table, editing, kita tambahkan luas ya, meter persegi. Karena di eh, QGIS itu defaultnya meter persegi. Oke, terus kita ke field kalkulator, update, luas, geometri. Ya, oke. Sudah terisi total luasannya. Selesai. Ini bisa kita lihat nih, kita labelkan ya. Masing-masing lahan ini luasannya berapa gitu. Nah, gitu. Ini per meter persegi ini koma ya, gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Selebihnya nanti silakan kalau misalnya ini coba digitasi yang ini ya. Pastikan juga digitasinya dengan baik ya. Kemudian juga topologi checkernya juga selanjutnya satu hal yang lainnya lagi itu adalah klasifikasi ini teman-teman coba pakai pedoman ya. Pedoman misalnya SNI tutupan lahan. Itu teman-teman tinggal searching aja di Google SNI penutupan lahan atau bisa juga pakai yang punyanya KLHK gitu. Atau bisa juga pakai versi punyanya untuk tata ruang gitu kan di biasanya itu PU gitu punya boleh apakah versinya SNI, versinya Kementerian Kehutanan atau apa Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan atau versinya miliknya ini PU untuk terkait tata ruang gitu. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih selamat menyimak apa? Terima kasih sudah menyimak ya. Dadah.